Nggak ada kalimat independen. Kalau kita nyebutnya non-blok, ya. Berarti bukan bukan notaris independen yang diundang. Nggak ada itu. Jadi yang disebutkan ini tidak diundang dari kelompok produk Kongres, tidak juga dari kelompok KLB. Walaupun ya apa yang menamakan dirinya ketua umum, sekum ya dari dua pihak tadi diundang ya, tapi nggak datang. Ya faktanya nggak datang ya, nggak tahu lah alasannya apa. Tapi dari dua kelompok ini tidak datang dan saya di awal juga menanyakan yang hadir di sini apa masih mau mempermasalahkan apa yang akan disepakati supaya ini jangan mentah ya kan. Kalau Tap- misalnya tidak, ya harusnya Oke, tidak usah hadir. oke, ketua umum dari pihak dari Kongres KLB tidak hadir. Tapi ada nggak yang dari tanda petik ya, kita bukan rahasia umum lagi. Orang-orang dari kubu A, kubu B itu yang hadir. Ya ada, ya. Ada yang dari kubu Kongres hadir, ya. Ada yang dari kubu KLB hadir. Apakah mereka mewakili eh, kubu masing-masing atau tidak? Ya, saya kan tidak mengerti. Saya tidak tahu karena saya kan bukan bagian dari salah satu kubu tersebut, gitu kan. Saya memang apa yang ada di garis tengah, ada di garis non blok lah. Abang Bro, apakah ini salah satu sikap pemerintah dalam artian melihat keluhan mungkin mungkin entar dulu, sebelum masuk ke situ, apakah ada keluhan-keluhan dari akademisi? Kan ini tadi kalau nggak salah ada 14 atau 18 ya, Mm-mm. prodi MKN yang diundang. Ada nggak keluhan dari mereka Ya, tentang lulusan anak-anak didiknya? ya. Jadi dari dialog ya, dari kita berdiskusi, nah selama 3 hari ini memang disampaikan eh, yang pertama masalah yang berkaitan dengan biaya, ya. Anak-anak kami ya setelah menamatkan itu pertama yang disebut biaya. Yang kedua birokrasi yang dianggap ini terlalu panjang ya. Birokrasi ini, nah apakah bentuknya itu rekomendasi ya mulai dari Pengda, DKD, Pengwil, DKW, terus PP, terus DKP gitu kan. Nah, terus dengan persyaratan ini dan itu, nah apalagi untuk calon notaris itu mencari tempat ya atau kantor atau sekretariat Pengda ya itu tidak mudah gitu kan karena eh, tidak ada yang ya mungkin hanya beberapa lah yang sudah permanen. Kalau yang lain-lain kan kantor atau sekretariat pengurus daerah itu kan ada di eh, kantor notaris ketuanya gitu kan. Jadi nanti ketuanya berganti, kantornya pindah lagi kan. Nah, sebenarnya ini sudah kita perjuangkan dari awal tahun 2000 ya dan masing-masing kubu itu juga sudah paham gitu loh. Tapi yang mereka prioritaskan ya fasilitas itu bukannya untuk kawan-kawan daerah, tapi yang mereka fasilitasi itu untuk kepentingan mereka dulu ya. Jadi misalnya PP Kongres ya. Nah, itu kan uangnya banyak dulu tuh ya. Nah, harusnya uang itu dulu kan untuk eh, membeli sekretariat Pengda Pengda INI se-Indonesia ya. Tentu nggak mungkin dibelikan lunas ya. Katakanlah misalnya PP dulu 300 juta, 400 juta gitu kan. Nah, kemudian bisa dibayar dengan apa iuran wajib anggota karena setiap Pengda itu kan dapat 50%, Pengwil 25%. Nah, kemudian dulu juga sudah dipersiapkan lah ya di kita dulu itu seluruh atau berbagai kegiatan-kegiatan teknis itu tidak lagi diselenggarakan oleh pengurus pusat. Nah, itu harus diselenggarakan oleh pengurus wilayah atau pengurus daerah. Nah, orang pusatnya yang datang ke wilayah atau ke daerah. Sehingga kalaupun nanti ada penggantian gitu ya, nah tentu tidak akan mahal jatuhnya. Apalagi kalau dilaksanakan di sekretariat Pengda yang sudah dimiliki sendiri. Itu.
Nah, tentu itu akan berbiaya murah, bahkan harusnya gratis, itu tuh. Bang Bro, balik lagi deh. Tapi yang terjadi kan tidak. Oke, oke. Balik lagi nih Yang Bang Bro. terjadi adalah, ya kan, ambil uang junior untuk memfasilitasi senior. Faktanya kan memang Betul, betul. begitu, ya Betul, kan. betul. Emang. Iya, iya. Bang Bro, Oh, nggak kan. ya. Oh, ada dari tim Direktur Perdata hadir terus, ya. Kita banyak sekali berdialog, berdiskusi, dan ya bagi saya apresiasi untuk kementeriannya yang begitu peduli, karena telah terjadinya eh, terhambatnya pelayanan publik, ya, menjadi mandek, ya kan. Nah, ini diambil langkah, ya, walaupun sedikit terlambat, ya, karena udah berjalan cukup lama, tetapi eh, ya bagi saya ini positif, dan saya berikan apresiasi serta ucapan terima kasih, karena siapa lagi yang peduli, ya, terhadap HLB, calon-calon notaris, ya, karena kalau kita lihat sekarang di kedua kubu ini, ya, cuman retorikanya saja yang bilang peduli kemudian suruh ikut, tapi tetap semua kegiatan itu kan hampir berbayar, ya, dan eh, kekisruhan itu tidak pernah terselesaikan, padahal kita juga tahu bahwa wadah tunggal, ya. Nah, terus terjadi pertikaian, harusnya kan ada mekanisme untuk penyelesaian. Nah, sekarang mereka sendiri tidak mau ini diselesaikan. Kalau bagi saya, ya, anggap tidak mau, ya. Kenapa? Karena sampai saat ini bukan urusannya ini 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Bukan. Ini udah masuk tahun ke berapa ini? Udah tahun kedua ini. Ya, udah mulai masuk tahun ketiga, ya. Ini kan keterlaluan kalau menurut saya. Apakah tadi kan belum dapat penjelasan jelas nih saya nih. Dirjen itu di hari pertama hadir nggak untuk menyampaikan sesuatu dalam artian bentuknya apa sih yang ingin dalam rangka sikap pemerintah dalam rangka menyelamatkan anggota calon notaris. Ya, dari fakta yang terjadi itu kan memang terganggu, ya. Ini ada fungsi pelayanan loh, untuk kepentingan eh, publik, untuk kepentingan masyarakat, gitu loh. Jadi bukan bukan untuk kepentingan kubu Kongres dan kubu KLB. Nah, kalau itu juga sudah menjadi prioritas. Kita tahu, ya, begitu tergopoh-gopohnya, ya, lari ke sana lari ke sini, ya, kementerian itu, Pak Dirjen, ya, yang urusan ke Komisi 3, ya, yang kemudian juga dilaporkan ke PT UN, ya kan. Nah, terus juga malah ke Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Nah, apa itu tidak dilayani, gitu kan? Saya kira apa ya, dia layani, datangin, gitu kan. Terus bagaimana dengan calon-calon notaris, adik-adik yang sekarang sudah eh, mulai dan yang sedang kuliah di program studi magister kenotariatan? Siapa yang mikirin, ya kan? Nah, disinilah pemerintah, ya, Kementerian Hukum dan HAM, mengambil langkah, saya kira konkret, ini positif.